Yang saya hormati penyelenggara Buddha Kementerian Agama Ibu Meta Wati SAG. Yang saya hormati para pengurus majelis, pengurus yayasan, pengurus wihara, juga pengurus Nawada Maseka dan Sekolah Minggu Buddha, beserta juga Pak Jani Pasar Riku yang ada juga di belakang ini. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Sehat semuanya? Oke. Mudah-mudahan kita tetap diberkati kesehatan yang penuh ya, sehingga kita tetap bersemangat dalam moderasi beragama pada hari ini. Tema yang saya bawa itu adalah 9 Festival Budaya Tionghoa. Nah, di Kabupaten Kepulauan Meranti ini mungkin ada beberapa budaya yang sudah sering kita jumpa atau sudah kita lakukan bersama. Nah, nanti kita kupas satu persatu mana festival atau perayaan yang telah kita jalankan bersama di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Baik. 9 festival budaya orang Tionghoa. Budaya Tionghoa dianggap budaya yang paling kompleks di dunia. Budaya Tionghoa sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia seiring dengan banyaknya orang Tiongkok perantauan yang memilih untuk bermigrasi. Budaya Tionghoa mencerminkan nilai-nilai luhur, kebiasaan, adat istiadat serta rasa bakti kepada leluhur kita. Jadi sebuah budaya Tionghoa itu mencerminkan bahwa masyarakat diri mereka itu adalah bertujuannya adalah menjalankan nilai-nilai luhur yang telah diturunkan oleh leluhur atau nenek moyang kita. Jadi suatu kebiasaan atau serta rasa bakti kita kepada leluhur kita. Nah, di bawah ini ada beberapa festival budaya Tionghoa. Pertama, ini festival Imlek. Kedua, perayaan Cap Lome atau yang kita rayakan pada Imlek ke-15. Terus yang ketiga itu hari Cengweng atau hari Singmingat Simia gitu ya. Biasa jatuh pada tanggal 4 atau tanggal 5 April gitu ya. Setelah Imlek selang setahun 1 bulan lebih berarti diadakan Cengweng kemarin seperti itu. Jadi ada ziarah kuburan ya, sembahyang leluhur gitu. Terus yang keempat itu ada festival Tuanwu. Festival Tuanwu itu adalah jatuh pada bulan 5 tanggal 5 Imlek. Nah, biasa kita sebut perayaan bacang ya, makan bacang gitu ya. Kelima adalah festival Sisi. Sisi ini adalah suatu festival kalau di Barat itu disebut dengan Hari Valentine. Ya, kalau di Tiongkok itu namanya Sisi ya. Ada cerita atau suatu kisah Niulang Berseni. Mungkin Bapak Ibu, adik-adik semua pernah membaca atau mendengar ceritanya, sejarahnya ya. Terus yang keenam festival Hantu Lapar. Nah, ini kita kenal dengan Ciglepua ya. Yaitu festival Ciglepua itu ya, Ciglepua. Jadi namanya festival Hantu Lapar. Terus yang ketujuh itu festival Kue Bulan. Nah, setiap tahun kita rayakan yaitu pada Kue Gecapot. Festival Tiongchiu ya, makan kue bulan ya. Terus yang kedelapan adalah festival Chongyang. Chongyang ini adalah sebuah festival yang sangat terkenal di negeri Tiongkok, yaitu merayakan suatu festival tentang orang tua ya, usia lansia. Jadi mereka itu ada sebuah cerita atau sejarah sehingga mereka melakukan festival ini dengan tujuannya adalah supaya
orang-orang yang sudah lanjut usia itu bisa mempunyai umur yang lebih panjang. Itu ada sebuah cerita, ya. Jadi yang ke-9 itu adalah perayaan Tongzi. Tongzi itu adalah Tangcuy. Ya, biasa pada bulan Desember ya, kita makan itu apa namanya? Makan itu apa namanya itu? Onde. Jadi ada 9 ini. Budaya Kebul adalah salah satu kebudayaan tertua di dunia yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, namun mampu tetap bertahan hingga sekarang. Jadi budaya-budaya ini sangat terkenal sekali, masih dilestarikan sampai pada saat ini. Namun pada materi ini saya nanti akan mengangkat salah satu festival saja karena waktunya juga terbatas ya. Jadi hari kita sekilas saja nanti ya, ini ya saya tunjukkan. Ini festival Tahun Baru Imlek, namanya Chunjie. Jadi itu jatuh pada tanggal 1 bulan 1 Imlek, biasa Jangge ya, Jangge Fei. Jadi itu menghitung dengan penanggalan Imlek ya. Ini jatuhnya pada Chunjie ya. Terus nah seperti ini keadaannya. Jadi pada Chunjie ini mari kita lihat apa yang kita lakukan di sini. Tahun Baru Imlek atau festival musim semi ini dikenal sebagai musim semi ya. Karena di perputaran dari 4 musim semi ini merupakan musim pertama ya pada bulan Januari mulai. Jadi ada 4 musim ya. Nah, makanya dikatakan Imlek itu sebagai musim semi, biasanya dirayakan oleh masyarakat Tionghoa hingga kini dengan sangat meriah, dengan menggantung berbagai macam pernak-perniknya seperti waktu mau tibanya Imlek, maka setiap keluarga itu sibuk melakukan apa? Menggantung lampion merah. Ada Bapak Ibu? Ada ya. Terus yang kedua menempel kertas merah bertulisan Fu. Ya, agar banyak rezeki itu datang. Ada yang sampai menempel atau menggantung Fu itu terbalik dengan tujuan agar Fu tahu, dia bilang gitu. Jadi hoki itu datang. Jadi macam-macam ya itu pemikirannya. Jadi di saat itu banyak kesibukan mengenai ini. Terus yang ketiga menyiapkan angpau. Nah, itu yang ditunggu-tunggu sama anak-anak cucu ini. Ada anak-anak yang pada hari Imlek itu menantikan bisa mendapat angpau. Terus yang keempat pesta kembang api. Nah setiap tahun kita rayakan seperti pada malam Imlek kelima ya di Jalan Ayani itu ya banyak yang ini mengadakan pesta kembang api atau mercon. Kelima atraksi naga dan barongsai. Mungkin di Sepanjang ini agak jarang ya yang melakukan atraksi naga, tapi yang lebih banyak adalah pada barongsai. Nah pada Imlek ini sangat sibuk sekali ada barongsainya sampai berpawai berkeluaran di mana-mana ya, bisa mendatangi ke toko-toko rumah ya untuk mengucapkan ya selamat Yonggi dan sebagainya kepada warga-warga Tionghoa sehingga mereka bisa mendapat rezeki ya atau mendapat berkah sepanjang tahun. Nah, seperti itu. Hari pertama mulainya musim semi merupakan hari pertama penyelenggaraan Imlek ya. Ini ya. Mari kita lihat yang kedua, festival Cap Pomi atau disebut dengan Yuan Xiao Jie. Ya, di Cap Pomi disebut Yuan Xiao Jie. Biasa jatuh pada tanggal 15 bulan 1 Imlek. Jadi pada Imlek ke-15 itu disebut Yuan Xiao Jie atau Cap Pomi. Nah, seperti ini. Jadi di Sepanjang atau Kepulauan Meranti ini mungkin kita hanya sekedar itu aja ya menyalakan lilin dan sebagainya, tapi di daerah-daerah lain ya misalnya di Bangka atau di tempat Palembang dan sebagainya mereka sangat sibuk sekali dengan acara Yuan Xiao Jie Cap Pomi ini seperti ini. Nah festivalnya nah kira-kira seperti ini. Yuan Xiao Jie dikenal sebagai Cap Pomi jatuh setiap tanggal 15 bulan pertama pertengahan Imlek. Umumnya yang ada pada Cap Pomi ini adalah pertunjukan tarian barongsai naga, atraksi bela diri musuh,
pergelaran alat musik tradisional Cina, pertunjukan tarian khas negeri Tiongkok dan sebagainya. Nah, seperti kita lihat ada atraksi potong lidah, ya, tusuk bibir dan sebagainya, atau apa ya, ada tangki gitu ya, yang dengan mengatakan mereka itu ada kerasukan dewa dewi, ya, sehingga kebal dengan apa tindakannya, walaupun ditusuk atau dipotong lidahnya itu tidak terasa sakit. Nah, seperti itu adalah suatu kepercayaan kepada ini ya, dewa ya. Nah, seperti ini. Jadi dengan demikian di Indonesia Festival Cabowi ini dilakukan upacara kirap atau turun ke jalan raya dan dengan memotong dewa yang berupa usungan kio ya, kio gitu ya, yang diisi patung para dewa. Bahkan di beberapa kota seperti di daerah Jakarta dan di Manado ada atraksi lotung atau tangsing, itu sama dengan tangki ya, yang keliling gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang menjadi medium atau perantara di mana biasanya akan dilakukan beberapa atraksi sayap lidah, memotong lengan badannya dengan sabetan, pedang dan sebagainya. Mereka dipercaya telah dirasuki roh dewa, seperti itu ya. Jadi ini yang dilakukan pada Cap Lone ya. Terus yang ketiga ini adalah festival Shengbeng atau Qingming Jie ya. Qingming biasa jatuh pada tanggal 5 April ya, biasa setiap tahun seperti itu. Kadang mungkin ada lebih awal 1 hari tanggal 4 ya. Nah, seperti ini ya keadaannya orang-orang yang lagi sembahyang gitu ya kepada orang tua atau leluhur mereka. Nah, hari Qingming adalah suatu hari ziarah tahunan bagi etnis Tionghoa. Ya, Qingming itu biasa jatuh pada tanggal 5 April setiap tahunnya. Warga Tionghoa biasanya datang ke makam kuburan orang tua dan leluhur untuk membersihkan ini saumu ya, menyapu makam atau kuburan, dan sekaligus bersembahyang di makam tersebut sambil membawa buah-buahan, aneka kue, berbagai macam makanan serta karangan bunga. Nah, dengan tujuan adalah mengenang kembali kepada orang-orang tercinta yang sudah meninggalkan mereka ya, termasuk famili, sanak keluarganya, orang tua ya, atau leluhur mereka. Nah, seperti ini. Ini nanti akan menjadi satu topik yang akan kita diskusi bersama, karena ini penting, karena biasa di setiap tahun ini akan dilakukan ramai sekali ya, terutama ada ya warga Tionghoa yang sudah mutasi atau berimigrasi ke tempat lain. Mereka juga pulang untuk melakukan ini sembahyang kuburan ya, berbagai tempat daerah ya, dan mereka dari jauh-jauh pulang dengan tujuan itu adalah melakukan sembahyang kuburan. Nah, ini yang menjadi suatu ciri khas bagi kita untuk kita budayakan seterusnya. Jadi mari nanti kita bahas ini yang jelas. Oke. Yang keempat ini festival Tuan Wu Jie ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, ini Tuan Wu Jie. Nah, seperti ini disebut dengan perayaan hari makan bacang. Ya, seperti itu ya. Tuan Wu ya. Terus, nah ini festival Tuan Wu ya, atau disebut dengan hari bacang, sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini jauh sekali. Ini ada sebuah kisah nyata yang mengatakan sehingga dilestarikan adanya festival ini ya. Jadi bukan dia timbul begitu saja, dia ada kisahnya. Tapi kita tidak bahas di sini ya karena waktunya ya. Kita cuma mengangkat satu tema ya. Nah, hingga saat ini ada 2 kegiatan yang terus dilakukan masyarakat Tionghoa, yaitu makan bacang dan perlombaan perahu naga. Nah, di sini mungkin di Kabupaten Meranti kita tidak melakukan ini ya, perlombaan perahu naga, tapi di daerah lain itu sangat itu yang antusias terhadap pada kegiatan ini. Nah, salah satu asal usul dari Tuan Wu ini adalah untuk mengenang patriot Chuyen. Nah, Chuyen inilah sebagai salah satu orang yang dikenang sehingga
dilakukan festival Tuan ini. Karena Chuyen ini dianggap warga Tiongkok atau Tionghoa itu sangat berjasa kepada mereka, dan dia sebagai seorang patriot atau seorang menteri yang sangat berjasa kepada negaranya. Nah, dan yang mati dibunuh, bunuh diri dengan terjun ke sungai karena kecintaan dan kesetiaannya pada negara Chu. Festival ini dilangsungkan setiap tanggal 5 bulan 5 ya, penanggal Imlek. Jadi tanggal 5 Imlek ya, bulan 5. Jadi dia sangat berjasa karena negara Chu-nya sudah hancur, sehingga patriark Chuyen ini bunuh diri dengan terjun ke laut. Sehingga pada warganya yang sudah tahu si Chuyen ini sudah bunuh diri, mereka itu melakukan pencarian dengan perahu-perahu ke lautnya. Bahkan mereka akhirnya membuat bacang ini, dulunya pakai nasi kentang itu dibungkus dengan daging-daging. Jadi dengan tujuan itu dibuang ke laut supaya tidak ada penggangguan dari setan-setan ya, atau hantu-hantunya untuk menghancurkan jasad atau badan beraga dari menteri ini. Jadi mereka membuangkan bacang ini ke laut-laut. Jadi supaya tetap terjaga utuh ya mayat si Chuyen ini. Nah, ini ada ceritanya ya. Jadi saya sekilas saja ya. Oke, lalu yang kelima itu festival Qixi. Nah, Qixi Jie itu jatuh pada tanggal 7 bulan 7 Imlek. Biasa kan Cike Tracy. Biasa kalau kita di sini ada Pai Cike Ma ya, Cike Ma ya. Nah, sebetulnya ini di Tiongkok itu ada ceritanya tentang hari-hari itu ya, tentang Niulang Hezhi. Ada sepasang kekasih yang sangat saling mencintai, mereka dipisahkan jadi nggak bisa itu ya, karena ada cerita ini, sehingga terjadilah mengadakan suatu festival mengenang tentang mereka. Kalau di Barat itu biasa dikenal dengan hari Valentine tanggal 14 Februari ya, yang merayakan. Tapi kalau di Tiongkok itu beda ya, ceritanya kayak gini. Oke, nah seperti ini. Nah ini ya, dia ada cerita-cerita di sini. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini sih saya tidak terlalu menjelaskan, ini tadi sudah saya sebutkan. Oke, kita lanjut yang ke-6. Festival Bulan Hantu atau Wei Jie, juga disebut juga Zhong Yan Jie ya, tanggal 15 bulan 7 Imlek. Jadi festival bulan hantu ini Zhong Yan Jie biasa kita disebut Cik Mua ya di sini ya. Nah seperti ini, sembahyangnya. Jadi di lagi sibuk-sibuk begini ya, ada kepercayaan bahwa pada hari dan bulan yang ini kita harus mengadakan sembahyang kepada arwah-arwah, hantu-hantu gentayangan yang mungkin berkeliaran di jalan-jalan yang tidak bisa kita lihat dengan bola mata ya. Nah itu bagi yang orang yang itu bisa melihatnya, tapi kita orang biasa tidak bisa lihat ya, dan melakukan sembahyang seperti itu. Oke? Nah seperti ini. Terus ini festival Bulan Hantu, sebuah tradisi perayaan dalam kebudayaan Tionghoa. Perayaan ini jatuh pada tanggal 15 bulan 7 penanggal Imlek, di mana di rumah-rumah ya biasanya dilakukan sembahyang rebutan yang dipersembahkan untuk para hantu arwah yang kelaparan. Nah kalau dulu ya, seingat waktu saya masih kecil, saya sering ya waktu tibanya hari ini di Kope Kongking itu sering sembahyangnya yang meletakkan banyak hidangannya. Jadi nanti semua warga-warga yang sudah sembahyang ke sana berebut-rebut itu untuk makanan dia. Ya saya masih ingat seperti itu ya waktu anak kecil ya. Nah begitu. Festival ini dianggap sebagai festival Halloween orang Tiongkok, versi barat diadakan tanggal 31 Oktober. Nah di barat-barat itu biasa ada mereka itu mendandang kayak hantu kayak apa gitu ya.
Seperti itu, obeng. Ya, jadi versinya beda-beda ya. Oke. Nah, ini saya jalan lagi. Ini ada kepercayaan penting neraka itu dibuka lebar-lebar pada hari itu. Para arwah itu diberi kesempatan untuk turun ke dunia. Nah, ini ada suatu kepercayaan ya. Nah, oke. Yang ketujuh festival, nah ini Tiongxiu ya. Itu biasa jatuh pada tanggal 15 bulan 8 Tiongxiu. Ini bukan Chongyan ya, ini Tiongxiu ya, salah ketik ya. Nah ini Tiongxiu ya, Tiongxiu Jie. Jadi disebut juga perayaan makan kue bulan. Nah ini festival musim gugur. Jadi pada bulan ini disebut musim gugur karena sudah memasuki musim apa ya, sudah mulai ada keguguran. Jadi pada musim yang ketiga ya ini ya, musim semi, musim panas, musim gugur ya. Terus hari kue bulan, nah ini di Indonesia biasa disebut juga perayaan Tiongxiu ya, ini atau kue bulan, merupakan hari panen. Festival ini dirayakan tanggal 15 bulan 8. Festival gugur ini mulai pada zaman dinasti Xia dan Shang, ya sudah lama sekali ya sebelum Masehi. Pada masa dinasti Zhou, rakyat merayakan dengan memuja Dewi Bulan, seperti sekarang kita kenal dengan delima ya. Apa itu delima? Itulah kita mensembahkan kue-kue bulan. Pada masa dinasti Tang, tradisi ini lebih jelas dan mulai merajak, lalu pada dinasti Song Selatan. Jadi pada mulai berkembangnya itu adalah pada dinasti Tang, mulai berkembang dan sudah merayat. Jadi setiap pelosok sudah yang ada warga Tionghoa, mereka sudah melakukan perayaan pada festival Tiongxiu ini ya. Oke. Terus yang ke-8 festival Chongyang. Ini ya, Chongyang Jie, biasa pada bulan tanggal 9 bulan 9 ini memperingati pada orang tua yang sudah lanjut usia ya, dengan tujuan supaya mereka tetap mempunyai umur yang panjang ya. Ini ya, ini sekilas. Nah ini Pesta Chongyang jatuh pada tanggal ini 9 bulan 9. Terus Festival Chongyang yang memiliki arti panjang umur ini juga dirayakan sebagai hari lansia, lanjut usia oleh warga Tiongkok. Menurut kitab I Ching, angka 9 memiliki sifat yang atau positif. Jadi dipercayakan angka 9 ini mempunyai angka yang muncul sekali, merupakan angka tertinggi dari angka-angka yang lain ya, dan mempunyai bunyi yang sama dengan Qiu. Jadi artinya Qiu tambah Qiu lagi Qiu. Jadi bisa hidupnya lama-lama. Jadi bisa hidupnya Qiu gitu. Jadi hidup lama sekali. Jadi umurnya panjang gitu ya. Yang bisa bermanfaat lama-lama ini. Jadi sering diartikan sebagai panjang umur. Festival Chongyang yang paling ramai diselenggarakan di Hong Kong dan Tiongkok Daratan. Jadi dua tempat ini yang sering melakukan festival ini. Tapi kalau di Indonesia mungkin agak jarang ya. Mungkin ada sebagian daerah yang ada mengikuti aja. Ya. Kalau di Kabupaten Meranti saya lihat masih belum ada di sini. Nah, Festival Chongyang ini sering berkumpul untuk berpesta bersama, menikmati bunga krisan. Krisan itu teh ya. Teh biasa kita sebut teh bunga. Ya, itu ya, bunga krisan. Mendaki gunung dan makan kue spesial. Festival ini juga dikenal dengan istilah Double Night Festival. Jadi double ya ini ya, angka 9 dua kali. Jadi festival Qiu Chongyang ya. Oke, ini yang terakhir adalah festival Ronde atau Tongzi ya, Tongzi Jie. Nah ini Tangzui ya, biasa tanggal 22 Desember ini ya, makan ronde ya. Nah ini biasa yang ini sudah tidak asing lagi ya. Jadi pada musim dingin
terakhir ya, pada bulan Desember itu kita selalu ada di rumah membuat gitu ya. Nah ini dirayakan pada ini saya tidak jelaskan, di sini aja ada ini. Nah ini buatan ini rondenya. Masyarakat Tionghoa di Indonesia sendiri menyebutnya wedang ronde, yang ini hidangan berbentuk bola-bola yang terbuat dari beras ketan yang melambangkan persatuan. Jadi dengan artinya adalah bersatu. Jadi keluarganya nanti berkumpul makan bersama sehingga keluarganya bisa bersatu, ya, bersatu hati dalam melakukan apa. Jadi ada persatuannya. Maka di Indonesia festival ini mulai dirayakan secara luas, di mana umumnya bersama dengan perayaan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 21 Desember. Ya. Kira-kira seperti itu untuk yang ini. Jadi pada sore ini yang akan kita angkat materinya adalah membahas ini yang ketiga, ini festival Qingming. Jadi sebelum saya lanjutkan seperti ini, Bapak Ibu, mari kita berdiskusi sebentar ya tentang Qingming ini. Kira-kira kita punya pendapat, punya apa tentang hal ini, ya Bu ya. Demikian yang saya sampaikan dulu. Terima kasih. Semoga ini menjadi satu materi bagi kita sebagai bekalnya ke depan. Jadi mudah-mudahan membawa nikmat dan kebenaran bagi kita semuanya. Dan saya akhiri pada sore ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Meta, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari kalian semuanya. Saya akhiri dengan Namo Amida Sama Buddha Namo Jaya. Terima kasih semuanya.